Yaudah saya bujukin dia ngomong bahwa dari umur 8 antara 8-9 tahun bahwa dia pernah di kayak gimana sih buat laki-laki. Nah, yang itu bapak kandung? Iya, Bapak kandung atau tiri? bapak kandung. Bapak kandung. Dan saya dengar kejadian ini, itu saya udah nggak habis pikir teh. Kenapa harus kami gitu yang ngalamin ini? Bilang ke mama, tapi mama juga nggak percaya. Jadi nggak ada ngebela kalian? Nggak ada. Mamanya meninggal udah berapa lama? Barusan baru tanggal Seminggu 10, katanya. nanti baru 40 hari. Oh, 1 bulan. 1 bulan ya pas 1 bulan. Oke. Terus kamu pegang handphone nggak sekarang? Pegang. Ditelepon terus nggak sama dia? Apa? Sama si bapak? Bapaknya nggak pegang HP, kayak sepertinya nggak tahu HP, nggak ngerti HP. Ya paling si kakaknya. Yang kakak yang aku. laki-laki yang Jangan pernah ngomong kamu di sini. iya. Ya. Makanya saya tadi tanya kamu pegang HP apa enggak, pasti kamu nanti dicariin. Tapi jangan bilang kamu tinggal di sini, jangan dikasih tahu keadaan di sini, ya. Pokoknya apapun itu kamu ngomong dulu sama Mbak Uti. Mbak, kakak saya telepon nih, bapak saya telepon nih nyariin, harus ngomong dulu sama Mbak Uti. Ya, sama orang sini, gitu. Terus adiknya sini sayang. Ini 12 tahun, oh bongsor-bongsor ya? Iya. Lebih gede dari saya. Iya. Oke, ini adanya. Nah, emang benar itu yang punya kontrakan suka Iya, saya juga. diapain aja kamu? Pertamanya apa sih? Ya kayak gemes sama anak kecil gitu. Maksudnya pipi orang, terus bawah. Bawa-bawa. Apanya di... Terus kamu ngomong apa? Pas dia... Ya kan kita akan aku nggak tahu apa-apa ya. Maksudnya kan masih kecil-kecil gitu. Terus kamu diem aja? Hindar. Kamu menghindar? Iya. Oh, kamu... Menjauh. Iya, menghindar menjauh. Terus? Udah, aku mah pernahnya sama yang kontrakan aja, nggak pernah sama bapak. Benar, tapi itu? Iya. Sama bapak nggak pernah? Nggak pernah. Sekalipun? Iya. Kalau ini sama 2 orang itu? Yang punya kontrakan sama bapaknya? Nah, kamu gimana? Kamu kan nggak sekolah, tapi bisa baca tulis nggak? Bisa. Bisa. Kalau mau sekolah lagi, belajar lagi mau nggak? Untuk ngejar apa namanya ijazah? Tapi ijazahnya bukan ijazah normal sekolah ya Mbak, lebih ke paket-paketan, paket B, paket C, mau nggak? Mau. Kamu nggak sekolah sama sekali? Masih banyak Mbak di sana yang nggak sekolah Mbak. Kakaknya sekolah nggak? Enggak juga. Ibunya ART gaji? Saya kurang tahu teh, karena saya juga. Oh Mbak ditaruh ya? Iya. Maksudnya dititipin ke rumah saudara? Iya, pas kemarin meninggal pun saya udah nggak lihat jasadnya sama sekali. Udah dimakamkan Jadi langsung? pas saya nyampe makam tuh saya langsung pingsan aja gitu, udah enggak. Kenapa meninggal? Diabetes katanya, diabetes. Oh diabetes. Udah berapa lama? 2 bulan. Oh 2 bulan diabetesnya. Bapaknya kerja bangunan? Bangunan apa proyek? Kayak semacam di toko bangunan ya dek ya? Oh di toko bangunan. Kalau sekarang di material. Oh di material. Gaji? Aku kurang tahu. Oh nggak tahu. Tapi intinya kalian nggak disekolahkan sama sekali? Tiga-tiganya itu yang buat saya nggak habis pikir teh. Kalau Kenapa nggak dari awal kalian datang minta tolong, baru ya minta tolongnya sama kita? saya juga kan baru 2 kali ini teh, baru bulan tanggal 30 ya. Kalian pernah lihat video-video saya nggak? Enggak.
Oh nggak tahu, nggak pernah. Nggak tahu. Kan masih lugu-lugu semua. Kalau saya memang sering pantau, sering ngeliat video-video teteh. Ya maksudnya kalau lebih awal kita mungkin akan mengutamakan anak-anak yang tidak bersekolah gitu. Karena mereka butuh haknya mendapatkan pendidikan sekolah. Jadi kalau hak anak di bawah umur bukan untuk mencari uang, nggak boleh. Siapa yang nyuruh cari uang itu bisa kena. Tetangganya nyuruh itu bisa kena. Yang saya nggak habis pikir kan itu teh, itu kan tanggung jawab orang tua ya. Apalagi betul. kayak bapaknya itu kan kewajiban banget gitu ya. Untuk ngasih buat anak yang layak aja dia nggak bisa, berpuluh-puluhan tahun sama nikah sama ibu saya, keadaannya miris sekali gitu. Yang saya pas datang ke lokasi waktu ibu saya meninggal itu mau nangis pun saya rasanya udah nggak bisa ngomong. Sampai lihat keadaan, ya Allah, berarti masih bersyukur saya walaupun hidup saya juga pontang-panting istilahnya sendiri, dititipin ke sana kesini, tapi masih saya ngerasain tidak seperti yang mereka dua rasain gitu teh. Iya. Jadi makanya saya beraniin diri ke teteh sampai ya semoga dalam hati saya sambil waktu denger dia ngerasain sakit, ya Allah semoga aja ada jalan gitu ya buat bantu saya. Teh Nopi kali ya sampai Saya kepikiran pasti ke bantu. situ teh. Mungkin Allah tunjukin ya jalan saya buat minta tolong gitu. Pasti kita akan bantu. Gak mungkin kita membiarkan anak-anak seperti ini ya hidupnya tidak layak, terus hidup dengan kondisi terlantar gitu, karena hidup mungkin sekarang aja sangat tidak layak ya. Seperti itu. Tapi satu lagi yang saya mau tekankan gitu ya sama kalian berdua, kalian kan nanti akan tinggal di sini. Itu harus ada keinginan dari kalian untuk menyesuaikan diri gitu. Jadi dengan situasi seperti ini pastinya beda dengan situasi di rumah kalian. Mungkin kalau di rumah situasinya berbeda, bebas gitu ya. Kalau di sini kan pasti ada aturan gitu. Ada di mana kalian harus ngaji, jadwalnya ngaji, harus sholat. Jadi benar-benar kalian di sini ada aturan Ada hidup. jadwal Iya gitu. Kalian nih gimana? Benar-benar yakin mau pindah dari sana ke sini tanpa ada paksaan atau gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adanya nggak apa-apa ya. Nggak usah takut, nggak usah sungkan. Mau minta apapun di sini tinggal bilang aja ya. Misalnya kebutuhan kalian, Kak aku pengen ini boleh nggak? Kak aku butuh ini boleh nggak? Ya baju juga nggak usah dipikirin, baju di sini banyak ya. Karena ya maklum ya teh, kalau mungkin sehari 2 hari di sini mungkin sikap mereka terus nggak apa-apa, cara Kak. ngomong mereka, karena Nggak memang apa-apa. saya lihat pergaulan Di sana bebas. gue gitu ya. Iya, Ngomongnya nggak itu apa-apa. kasar semua. Nggak apa-apa Mbak, kalau untuk masalah mungkin sikap, mungkin kebiasaan di sana tidak ada masalah sih, karena di sini kan juga perempuan semua. Mungkin kalau ada salah Mbak Uti akan negor ya Mbak Uti akan negor, Mbak April, Mbak Isma akan negor, tapi asalkan bisa menerima dan memperbaiki diri gitu ya. Aku yakin kalian tuh trauma sebenarnya. Di sini nggak usah takut, tidak ada yang laki-laki di sini, pekerja semua perempuan. Termasuk di yayasan ini kan, yayasan dekat tinggal jalan kaki, itu semua perempuan gitu ya. Nanti bisa ngaji sama-sama, bareng sama-sama mau ngapa-ngapain, bisa bantu-bantu juga. Ada yang mau ditanyain gak kamu? Kamu masih bingung ya? Iya. Bingung, kelihatan bingung. Tapi Dia ada bingung, ada takut, yang dia pikirin pasti takut, yang di otak mereka pasti takut, pasti bapak nyari ini, kakaknya nyari ini gitu kan. nggak apa-apa, Gitu. nggak usah dipusingin. Jadi saya juga udah kasih tahu, kalian sekarang udah di sini, jangan sampai orang tahu lokasi kalian, jangan Gitu. sampai Sherlock ke orang. Nah gitu. itu, kamu gimana? Nggak ada kan ngasih tahu mau ke rumah Tenovi? Nggak ada. Bukan apa-apa, takutnya kita lagi ngelapor tuh orang kabur gitu Iya, loh. Aku cuma takut si orang kontrakannya kabur, terus bapaknya kabur. Yang kita harapkan kan ini kita tinggal di sini merubah hidup, dan juga si pelaku ini bisa ditangkap kan. Harapan kita seperti itu gitu. Jadi ya kamu udah komunikasi sama kakak sampai sekarang? Udah saya suruh blokir tadi teh. Soalnya dia kan tadi ngechatin terus. Ngechatin gimana? Nggak ada nasi, punya adek
semua katanya. Jadi kata saya blokir dulu kata saya. Pas mereka di perjalanan di naik Grab tadi. Lah kenapa nggak ada nasi? Jadi yang disuruh adiknya? Iya makanya itu. Jadi kalau dia punya duit nih hasil kerja itu malah kayak ngebandarin ceweknya, ngasih ke ceweknya, nggak mikirin adik-adiknya juga yang. Kamu kerja baru 2 bulan? Iya. Saya tahu tuh itu yang wallet itu di rumah kan ya? Kayak di perumahan gitu ya? Walletnya kayak penjual buku gitu, buku sekolahan. Buku sekolahan itu di Pluit kan? Bukan di Pluit, tapi aku nggak tahu jalannya. Ada aku yang tahu jalannya. Di mana? Rumah sakit, dekat rumah sakit. Oh, itu baru 2 bulan? Iya. Oh, adiknya juga kerja? Iya. Oh bareng kerjanya? Dia yang duluan kerja, aku tahu dari dia kerjaannya. Kerjanya ngapain aja di sana? Nyambut bulu walet. Oh, tapi nggak ada yang aneh-aneh di sana? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada lagi mau disampaikan nggak? Mau tanya-tanya apa nggak apa-apa. Mau tanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Jangan takut ya sekarang ya. Takut nggak? Mereka bilang tadi ke saya kalau tinggal di sini gimana sampai kapan? Ya kata saya ya mungkin kalau kalian yang mau ya sampai umur kalian cukup untuk bisa kalian cari kerja gitu menurut saya. Ya saya juga kalau dia dibawa pulang lagi saya juga ini waktu aja saya harus izin dulu ke bos teh gitu kan buat ngurusin bawa anak-anak ke sini gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa lama kalau udah saya pasrahin ke teteh kan ya saya berharap sih teteh bisa bantu. Emang kamu mau ada batasan waktu tinggal di sini atau gimana? Tahu sih. Mm-mm. Juga. Bingung juga. Walaupun mereka dilepas juga nggak ada keluarga teh. Itu yang saya pikirin buat mereka dua. Kenapa kamu ada yang mau di ini? Kamu punya pacar? Enggak. Jadi kenapa mau ada batas waktu kenapa? Mau ada batas waktu atau gimana? Iya sih Kak. Bingung. Kan bapaknya kan itu terduga pelaku saat ini. Kamu mau ada siapa lagi? Nggak ada siapa-siapa kan? Ya nanti kan Mbak juga sering nengok kalian kesini ya teh ya. Gitu jangan takut. Jadi Mbak juga ngawasin kalian. Jadi kalau ada apa-apa ya Mbak juga pasti tanya ke Tenopi ke sini ke Mbak yang di sini gitu. Jadi kalian jangan ngerasa kalau Mbak ngebuang kalian. Ya. Kalau kakaknya sih terlihat udah yakin, tapi adiknya gimana? Ya ikutin aja. Ikutin aja. Iya. Kalian nggak akan mungkin bisa bareng sama, karena ketika kita membiarkan itu pelaku bisa melakukan hal itu lagi. Gitu, kalian harus berubah, harus bisa merubah demi masa depan kalian. Mau sampai kapan kalian tinggal di lingkungan toksik? Dan kita juga kalau ngebiarin kejoliman terus-menerus kan Nggak kita boleh, yang dosa iya, kita ya, dosa, Teh. betul. Jadi ya saya mau yang terbaik buat mereka Iya. sih teh. Semua orang tua mungkin ya kalau orang tuanya benar ya pengen yang terbaik buat anak-anaknya sih. Ya kayak saya sebagai kakak tirinya pun kalau saya nggak kasihan ke mereka Bodo saya amat bawa ya? ke sini. Ya saya ngelihat diri saya sendiri aja teh hidup kesana kesini. Kata saya ke mereka berdua, kalau kalian nggak nurut apa yang kata saya omong, ya udah terserah, aku nggak peduli lagi gitu kan. Jadi saya juga kan mereka ngadunya ke saya juga sedang lagi kerja kan kayak nggak fokus teh, terganggu semuanya gitu kan. Yang saya urus juga bukan hanya mereka berdua, saya punya suami, punya anak juga gitu. Saya juga belum ada tempat tinggal tetap gitu kan, masih istilahnya mau cari jati diri saya juga gitu kan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin semua juga butuh adaptasi, tapi menurutku kamu harus bisa terima kenyataan dengan kondisi sekarang. Saya nggak ada niat apa-apa, saya cuma niat bantu doang.
Saya hanya niat bahwa kalian harus diselamatkan dengan cara seperti ini. Kalian harus pindah dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Kalau kalian mau tinggal di sana, mau sampai kapan kalian diperlakukan seperti itu, gitu. Dan mungkin sudah jalan seperti ini, mama sudah nggak ada, dan kalian harus bisa buktiin suatu saat nanti kalian harus bisa bangga sama diri kalian, gitu. Karena mama saya juga nggak ada, mama saya udah meninggal 2012, jadi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa kecuali bisa sukses, bisa melakukan sesuatu manfaat untuk orang lain, bisa ngebantu orang. Dan kalian harus mengirim doa juga untuk ibu kalian. Apapun yang sudah terjadi, kalian harus bisa terima, betul, dan ngejalanin semuanya. Udah takdir jalan kita kayak gini gitu. Siapa tahu kita yakin aja ke depannya hidup kalian bakal Lebih baik lebih lagi. baik lagi, lebih Insya berguna Allah. lagi gitu. Ya, ya. Ya, Ada lagi mau sampein nggak? enggak. Kamu nanti ke psikolog ya. Kamu kayaknya agak-agak trauma, terlihat dari matanya. Nanti satu-satu kita selesain ya. Hari Senin biar lapor polisi dulu. Habis lapor polisi nanti step-stepnya ikutin aja. Ya, betah-betah di sini. Kan Kak Novi tinggalnya di Jakarta. Tapi di sini ada mbak-mbaknya. Jadi kalau kamu ada apa-apa bisa telepon Kak Novi juga. Ya. Oke, ya udah itu aja.